Baik, perkenalkan nama saya Murnianti Baumenewi, NIM 85583635, semester 5. Hari ini saya simulasikan pembelajaran IPA terpadu di SD kelas 4. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bagaimana, sehat semua? Kita bersyukur kalau semuanya dalam keadaan sehat. Apakah udah sarapan? Baik, kalau udah sarapan, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kita semua. Apakah semuanya hadir? Bagus kalau semuanya hadir. Baik, sekarang Ibu lanjut. Baik, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, biar proses pembelajarannya lebih semangat, mari kita bernyanyi dengan judul Bangun Pemuda Pemudi. Nah, kemarin kita sudah menyanyikan lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tetapi hari ini kita menyanyikan lagu yaitu Bangun Pemuda Pemudi. 1, 2, 3, mulai. Nah, kalau tidak lupa, Ibu mau menanyakan materi kita kemarin apa ya? Sekali, yaitu mengenai siklus hidup ayam. Nah, kita tahu dulu bahwa ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari yang kita amati bahwa telur perlu dierami selama berapa hari? Yaitu selama 21 hari. Nah, lalu ia akan menetas menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Kalau digambarkan, proses ini terjadi seperti kalau kita lihat ada telur, ada anak ayam dan induk dewasa. Baik, Ibu lanjutkan ya, yaitu pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai tema 1 lingkungan, subtema 1 lingkungan biologis. Nah, jadi judul pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal komponen biotik dan abiotik. Nah, kita perlu mengetahui dulu bahwa pengertian abiotik dan pengertian biotik. Nah, pengertian biotik anak-anak yaitu segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Itu yang dimaksud dengan komponen biotik. Nah, sementara itu kita perlu mengetahui komponen daripada abiotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, dan bunyi. Itu adalah komponen abiotik. Jadi komponen abiotik ini dia tidak memiliki nyawa atau bernafas, beda dengan komponen biotik tadi. Komponen biotik itu dia bernafas seperti kita manusia. Nah, coba kan kalau misalnya kita ini tidak bernafas, maka kita bisa dikatakan seperti komponen abiotik. Tetapi karena kita memiliki napas, maka kita dikelompokkan dalam komponen biotik. Nah, jadi komponen abiotik ini segala jenis benda yang tidak bernyawa, termasuk juga di dalam kelas ini seperti kursi, meja, buku, papan tulis, dan sebagainya. Jadi semuanya yang benda yang ada di dalam kelas ini dikelompokkan komponen abiotik. Bagaimana anak-anak, paham? Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari komponen biotik dan abiotik, ada juga ciri-cirinya. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri daripada komponen biotik. Komponen biotik, ciri-cirinya yaitu yang pertama bernapas, tumbuhan, berkembang biak, iritabilitas atau mampu menerima rangsangan, selanjutnya makan dan minum, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu adalah ciri-ciri daripada komponen biotik. Nah, selanjutnya kita bisa
Nah, selanjutnya ciri-ciri daripada komponen abiotik yaitu seperti tanah, suhu, udara, iklim, dan sinar matahari. Air, mineral, termasuk juga dalam komponen abiotik. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri daripada komponen abiotik. Selanjutnya, nah kita lanjut anak-anak. Selanjutnya, komponen biotik dan abiotik ini sangat atau saling berhubungan. Kenapa dikatakan? Yaitu jika tumbuhan tidak hidup tanpa bantuan sinar matahari, maka matahari membutuhkan atau melakukan proses fotos. Jadi dikatakan tadi bahwa matahari membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis 80 sampai ke 90%. Tubuh makhluk hidup terdiri atas air, angin, dan sebagainya. Selanjutnya juga membantu penyerbukan biji tumbuhan. Jadi itu fungsi daripada matahari. Makanya dikatakan tadi bahwa tumbuhan abiotik dan biotik sangat berhubungan sekali kaitannya atau sangat erat kaitannya karena dua-duanya saling membutuhkan dan saling melengkapi istilah katanya. Selanjutnya, nah, jadi ibu bisa simpulkan bahwa komponen biotik dan abiotik ini saling membutuhkan ya satu sama lain karena yang dua-duanya ini harus dijaga dengan baik. Nah, dari tadi ibu jelaskan bahwa ada pengertian komponen biotik, abiotik, dan selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri komponen biotik dan abiotik. Baik anak-anak, setelah ibu menjelaskan berbagai pengertian daripada komponen biotik tadi dan abiotik, apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau sudah mengerti semuanya, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya yang berjudul sungai. Nah, kita perlu mengetahui daripada arti dulu daripada pengertian sungai. Jadi sungai itu adalah suatu bentuk ekosistem, ya. Jadi di dalam ekosistem sungai terdapat lingkungan biotik dan abiotik. Nah, adapun contoh-contohnya dari lingkungan biotik adalah seperti ikan, siput, ganggang, ecek gondok, dan lumut. Itu adalah contoh daripada lingkungan biotik. Selanjutnya, adapun contoh daripada lingkungan abiotik yaitu seperti sungai. Seperti air, batu, dan udara. Itu adalah contoh daripada lingkungan abiotik. Nah, selanjutnya, baik, setelah ibu menjelaskan pengertian daripada sungai, selanjutnya anak-anak ibu mau bertanya dulu, siapa yang di ruangan ini, siapa yang hobinya mandi ke sungai? Baik, berarti semuanya hobinya mandi ke sungai ya. Nah, seperti ibu juga sukanya mandi ke sungai. Nah, adapun nama sungai yang ibu kenal yaitu sungai itu dikenal dengan nama kali bersih. Nah, jadi di sungai ini memiliki air yang sangat jernih. Nah, tentunya kalau kita melihat sungai airnya yang sangat jernih, maka semua pengunjung yang datang ke sungai tersebut sangat senang. Kenapa? Karena airnya sangat jernih. Nah, itu tidak berefek bagi tubuh kita. Selanjutnya, kalau kita juga pergi ke sungai bukan hanya sekedar main saja atau melihat-lihat pemandangan. Tentunya anak-anak, kalau kita ke sungai itu tujuan kita salah satunya seperti berenang. Nah, ibu juga mau bertanya, siapa di sini yang sukanya berenang? Ya, berarti semuanya sukanya berenang. Nah, jadi kalau kita berenang juga itu ada manfaatnya. Nah, kalian tahu apa manfaatnya bagi tubuh kita?
yaitu manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya juga bahwa kalau kita berenang, sering berenang, tubuh kita yang pendek akan menjadi tinggi. Jadi dari yang pendek, ketika kita sering pergi ke sungai atau berenang, lama-lama kelamaan tubuh kita menjadi tinggi. Makanya ibu ajak juga, kalau ibu ajak juga adik-adik di tempat ini atau anak-anak saya di tempat ini untuk sering mandi ke sungai. Jadi kalau mandi ke sungai juga ada bahayanya loh. Nah, dalam hal itu kita perlu mencegah bahayanya. Nah, kalau kita berenang, kita perlu hati-hati dan waspada. Jangan ceroboh atau suka bermain di tempat yang di sungai yang dangkal atau sangat dalam airnya, karena itu sangat berbahaya. Jadi di dalam sungai ini, jadi di sungai Kalibersih ini sangat banyak pengunjungnya, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, karena sungai ini sangat terkenal, namanya saja Sungai Kalibersih. Nah, bagaimana kalau kita mendengarkan yang namanya Sungai Kalibersih? Tentunya pendengar saja sangat tertarik, apalagi dengan sungainya yang begitu bersih. Pastinya di sungai itu juga ada beberapa tempat-tempat wisata. Nah, dalam hal itu kita juga bisa melihat atau bisa merasakan bagaimana menikmati sungai yang berada di tempat itu atau wisata-wisata lainnya. Nah, tidak hanya karena lingkungannya bersih, tetapi seiman-seiman lokal juga turut mempercantik sungai tersebut, ya, dengan kesenian susun batu, atau hal ini menjadi salah satu daya tarik Sungai Kalibersih sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Jadi dalam Sungai Kalibersih ini tempatnya sudah sangat-sangat strategis, yang artinya banyak sekali tempat-tempat yang bikin kita tertarik, apalagi wisatawan, ya, wisatawan seperti dari luar negeri, sehingga mereka jauh-jauh dari sana mengunjungi Sungai Kalibersih ini, ya. Jadi anak-anak, Sungai Kalibersih ini sangat-sangat indah, ya, sehingga para pengunjung atau para wisatawan sangat merasanya nyaman, apalagi dengan airnya yang bersih dan jernih, ya. Bisa saja kalau kita melihat air yang jernih itu, kita merasakan bagaimana keindahan alam. Jadi ketika kita berenang atau mandi di dalam air Kalibersih itu, kita bisa merasakan bagaimana keindahan alam, ya. Kita secara pribadi saya juga mengatakan bahwa ciptaan Tuhan itu di dalam bumi ini sangat luar biasa. Nah, walaupun dulu pada prosesnya Sungai Kalibersih ini tidak seperti sekarang, tetapi yang berada di tempat ini mereka membuat Kalibersih ini atau membuat suatu wisata. Bagaimana caranya supaya para wisatawan mengunjungi tempat tersebut, ya, sehingga pada saat ini kita bisa melihat bahwa ada banyak pengunjung dari luar negeri sehingga mereka datang ke tempat ini karena dengan tujuan yaitu melihat Sungai Kalibersih. Baik, dari materi kita mengenai sungai, Ibu bisa simpulkan bahwa Sungai Kalibersih itu adalah tempat pengunjung para wisatawan yang mengunjungi wisata tersebut, ya. Nah, jadi baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya dulu, ya. Bagaimana, ada pertanyaan mulai dari awal tadi pembahasan kita hingga sampai di saat ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan memberikan tugas, ya. Ibu akan memberikan tugas tentang contoh abiotik dan biotik. Nah, tadi Ibu sudah memberikan contoh, di situ ada beberapa contoh biotik dan abiotik. Nah, sekarang Ibu minta carikan contoh daripada biotik dan abiotik selain daripada yang Ibu berikan tadi. Bagaimana? Mengerti semua anak-anak? Baik anak-anak, demikian saja materi kita hari ini. Ibu akhiri dan kita akan melanjutkannya besok. Ingat ya anak-anak, jangan lupa tugasnya dan tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Kita bertemu kembali besok seperti biasanya. Ibu akhiri ya pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.
kasih. Selamat